apa kabar? Sehat-sehat semua toh? Waalaikumsalam Pak Tirta, alhamdulillah saya baik-baik dan sehat-sehat semua Bapak. Alhamdulillah Bu. Tapi kok saya amati hari ini Ibu kelihatannya tidak bersemangat dan tidak seceria biasanya. Biasanya kan Ibu itu energik sekali. Mohon izin Bu, kalau boleh tahu kira-kira apa ya yang bisa saya bantu? Iyalah itulah Pak, sebenarnya saya itu memang ada sedikit masalah, namun saya itu bingung Pak mau mengutarakannya kemana, ke siapa. Loh, memang masalah apa toh Bu? Jangan sungkan cerita. Setelah Ibu cerita, ada soal. Ya alhamdulillah, terima kasih Pak Tirta sebelumnya. Jadi ini kalau saya bercerita, dengan Pak Tirta tidak mengganggu ya? Insya Allah tidak Bu, santai saja. Oh iya, jadi begini Bapak, beberapa hari belakangan ini memang saya sering merasa tidak nyaman. Pikiran saya, merasa tidak tenang seperti itu Bapak. Wah, kalau sampai kepikiran terus sampai nggak tenang, mesti segera harus diselesaikan loh Bu. Jadi permasalahannya seperti apa? Silakan cerita Bu. Mmm, Pak Tirta ingat tidak ya, beberapa hari yang lalu itu Bapak kepala sekolah melakukan kunjungan di kelas. Waktu itu saya mendapat teguran dari Bapak kepala sekolah. Wah ya jelas ingat loh Bu, Bapak kepala sekolah atau beliau tuh sudah kelas saya, pas saya ngajar. Tapi bagaimana bisa Ibu ditegur? Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran tersebut? Begini Bapak, Bapak kepala sekolah itu menegur saya itu karena kesepakatan kelas yang sudah saya buat bersama murid-murid saya, Pak. Loh, kalau boleh tahu, kesepakatan kelas yang bagaimana Bu? Apa ada kesepakatan kelas yang memberikan hukuman fisik atau seperti apa sehingga kok sampai ditegur seperti itu? Eee, jadi sepertinya itu beliaunya, Bapak kepala sekolah itu kurang berkenan ketika, saya itu membuat kesepakatan kelas dengan membayar denda berupa uang. Jadi kepada murid saya, yang melanggar kesepakatan kelas, misalkan, anak tersebut tidak melaksanakan piket kelas, seperti itu Bapak. Oh, jadi itu masalahnya. Iya Pak, sejujurnya saya itu menyampaikan kepada beliau bahwa ketika, saya membuat kesepakatan itu juga sudah, ada kesepakatan dengan semua murid, itu juga merupakan usulan dari murid-murid saya, seperti itu Bapak. Nah, kalau begitu, izinkan saya tanya dulu, Bu. Selama ini, apa yang Ibu lakukan dengan uang hasil pembayaran denda terhadap murid yang melanggar tersebut, Bu? Pembayaran denda itu kalau, jika ada yang melanggar dan membayar denda itu, saya kembalikan lagi ke kelas, Pak. Jadi, dijadikan sebagai, uang kas seperti itu untuk keperluan kelas itu sendiri. Nah, jadi garis besarnya, pembayaran denda itu bukan untuk Ibu pribadi kan, tapi untuk keperluan kelas. Iya, Pak, jadi bukan buat saya pribadi, tapi memang untuk kebutuhan kelas di kelas saya itu. Nah, terus mengapa Ibu menggunakan denda sebagai alternatif pada murid ketika tidak mengerjakan tugas atau tidak piket dan tidak melaksanakan kesepakatan yang sudah sepakat, Ibu? Saya melakukan itu, dalam pikiran saya itu supaya murid-murid saya itu menjadi sadar, Pak. Jadi dengan melanggar, otomatis mereka akan mendapatkan konsekuensi. Jadi seperti konsekuensi yang tadi dengan membayar denda. Sehingga kan misalkan, mereka membawa uang jajan, 10.000 itu kan kalau mereka melanggar apa yang sudah disepakati, akhirnya uang jajan mereka kan berkurang. Jadi mereka itu berkeinginan untuk tidak melakukannya lagi, seperti itu, Bapak.
Sebenarnya itu sudah bagus Bu idenya. Tapi begini, apa Ibu sudah memikirkan kondisi ekonomi orang tua murid kita berbeda-beda? Ada yang ekonominya mampu, tapi ada juga dari yang ekonominya kurang mampu. Mungkin ada yang tidak punya uang saku juga. Apa Ibu sudah tahu itu? Waduh, betul juga ya Pak. Saya malah tidak berpikiran sampai di situ Bapak. Jadi selama ini saya itu menyamaratakan. Jadi saya itu tidak berpikir kalau kondisi ekonomi mereka bagaimana. Jadi saya itu menyamaratakan mereka. Saya anggap mereka itu kondisinya sama seperti itu Bapak. Nah, jadi sekarang rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah yang sedang Ibu hadapi ini apa, Bu? Mungkin yang perlu saya lakukan adalah meninjau ulang ya Bapak, meninjau ulang dan merevisi kesepakatan kelas yang sudah kami buat bersama di kelas tadi Pak, mungkin seperti itu. Bagus, Bu. Terus kira-kira apa itu saja yang akan dilakukan? Tentu saja selain itu saya akan, eee, mungkin saya akan menemui Bapak Kepala Sekolah. Jadi untuk menyampaikan kepada beliau bahwa, saya sudah meninjau ulang dan merevisi kembali kesepakatan kelas yang sudah saya buat bersama murid-murid saya, mungkin seperti itu, Bapak. Wah, subhanallah luar biasa, Bu. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu, Bu. Alhamdulillah alhamdulillah wa syukur, Pak. Jadi, sekarang saya sudah merasa lega, Pak, sudah merasa lega karena saya sudah ada yang diajak bicara, yang jelas yang tadinya, hanya di dalam hati, bingung mau ngomong dengan siapa, tapi setelah habis ngobrol dengan Pak Tirta itu, hati saya sudah merasa tenang, seperti itu, Bapak. Ya, alhamdulillah, Bu. Saya juga merasa senang. Pada akhirnya Ibu sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, kapan Ibu akan menjalankan rencana itu, Bu? Iya Pak, yang pasti tetap saya, laksanakan secepatnya Pak, agar, kalau sekarang baru tenang setelah bebannya saya sampaikan ke Pak Tirta, tapi nanti saya akan lebih tenang lagi, lebih nyaman lagi ketika saya sudah merevisi atau mengaji ulang kesepakatan kelas yang telah saya buat tadi bersama murid saya, Bapak. Bagus, Bu. Saya doakan semoga semuanya dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang lebih ceria lagi seperti biasanya, Bu. Iya iya, Bapak, iya iya. Eee, terima kasih sekali ya Bapak Tirta dengan waktunya, dengan solusinya, motivasinya yang sudah, eee, memberikan solusi kepada saya tentang masalah yang saya hadapi tadi. Ya, Bu, sama-sama demi kebaikan kita bersama. Makasih, Bu. Oke Pak, selamat siang Pak Tirta, terima kasih atas waktunya.